Halo Bun, yuk simak 5 pemicu stunting yang jarang dibahas padahal sangat berpengaruh. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan dengan standar usia sebayanya atau panjang, serta tinggi badan yang kurang dari min 2 menurut usia. Meskipun angka stunting di Indonesia terus menunjukkan penurunan, masalah ini masih menjadi tantangan global dan prevalensi yang masih tergolong tinggi di negara kita. Stunting memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak dan masa depannya, di mana dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, serta berpengaruh pada kualitas belajar di sekolah. Dapat menyebabkan adanya penurunan produktivitas di usia dewasa dan menyebabkan adanya penyakit tidak menular. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan anak stunting? Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu yang berdampak pada asupan nutrisi anak. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima anak, terutama kekurangan protein dan energi yang berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik anak. Kekurangan nutrisi penting, energi secara langsung menghambat pertumbuhan anak yang seharusnya optimal. Rendahnya konsumsi energi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya stunting pada balita di Indonesia. Fenomena-fenomena ini berpengaruh oleh beberapa faktor termasuk terbatasnya pengetahuan ibu mengenai stunting, kegagalan dalam memberikan pola makan yang seimbang, dan berkurangnya nafsu makan pada anak akibat sakit. Kedua, penyakit menular. Banyak anak yang menderita penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut ISMA atau ISPA, interaksi antara kondisi gizi yang buruk dan penyakit-penyakit yang saling memperburuk. Di satu sisi, malnutrisi meningkatnya kerentanan anak terhadap infeksi. Di sisi lain, infeksi semakin memperburuk kondisi malnutrisi. Hubungan yang kompleks ini membentuk siklus berbahaya di mana anak-anak dengan kekurangan gizi yang sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah mengalami penurunan kesehatan yang semakin parah dan kesulitan dalam melawan penyakit. Ketiga, tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan seorang ibu berperan besar dalam kemungkinan terjadinya stunting pada anak. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membantu ibu dalam menyediakan makanan, mengasuh dan merawat anak yang tepat. Ibu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang gizi cenderung lebih mampu merancang strategi pengasuhan yang lebih efektif. Dengan mengetahui serta pengetahuan ibu yang luas, ibu akan lebih mahir dalam mengolah makanan, menyusun menu yang seimbang, serta menjamin kualitas yang bergizi serta bersih. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan ibu dapat berkontribusi pada penurunan angka terjadinya stunting pada anak. Keempat, peran ayah terkait sosial ekonomi. Selain ibu, peran ayah juga berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak. Karena pekerjaan ayah mempengaruhi tingkat penghasilan keluarga, masalah ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, di mana besarnya pendapatan keluarga berdampak langsung pada kemampuan untuk menyediakan asupan energi dan protein yang cukup bagi anak. Hal ini sangat bergantung pada daya beli keluarga. Faktor lain yang dapat menyebabkan stunting adalah imunisasi. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit yang berhubungan dengan stunting, karena kekebalan tubuh anak lebih rentan. Kelima, masa kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan fisik dan vitalitas ibu selama masa remaja. Untuk mencegah hambatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin hingga usia 2 tahun, upaya kami difokuskan pada ibu hamil, usia bayi 0 hingga 23 bulan, serta remaja pranikah. Oleh karena itu, calon orang tua perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi selama kehamilan untuk mencegah anak dari risiko stunting. Secara keseluruhan, pencegahan stunting melibatkan banyak aspek, mulai dari pendidikan gizi bagi calon orang tua hingga pemahaman mengenai pola asuh yang tepat.
Faktor-faktor seperti pengetahuan ibu, kondisi sosial ekonomi, serta peran penting imunisasi dan pola makan seimbang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Nah Bunda, itulah 5 pemicu stunting yang jarang dibahas padahal sangat berpengaruh. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!